자는 인간 취급도 안 하는 미친 개가 뇌물 청탁 회유 사람 죽이는 기계야. Hehehe warga Cinepile, para kaum pencinta film, salam hangat bagi kita semua. Ini channel Cinepile mau menyajikan alur cerita film lagi nih yang pastinya badas banget buat kalian. Yang bergenre crime thriller berjudul The Bad Case dirilis tahun 2019. Film ini dibintangi oleh aktor Korea kesayangan kita semua. Ya, dia adalah Ma Dong-suk atau lebih dikenal dengan Don Lee. Dia juga alumni dari anggota internal yang pastinya akan badas dan brutal. Oke, tanpa basa-basi lagi langsung ke TKP. Di awal film kita akan diperlihatkannya seorang yang bertubuh besar dan kekar tapi berhati Hello Kitty sedang melakukan pekerjaan kesukaannya, yaitu menjahit, dan dia bernama Won Chul, di mana orang ini merupakan ketua gangster terkuat di muka bumi yang mempunyai julukan si tangan besi karena pukulannya yang super badass. Saat serius menjahit, ia merasa sedikit terusik karena ulah dari tahanan baru yang lagi rusuh sama tahanan lainnya. Won Chul langsung menghampirinya seketika para tahanan membuka jalan. Won Chul mendekati si membuat keributan di sana, tetapi ada anak kemarin sore yang bernama Yosung malah sok mantangin Won Chul dan yang ada malah tahu sendiri. 맞아. Tak lama kemudian, Won Chul mendapatkan kabar dari polisi bahwa sahabatnya yang bernama Young Suk sudah tewas dengan organ tubuhnya yang hilang. Kasihan banget ya guys. Mengetahui hal itu, Won Chul marah besar dan berniat balas dendam. Polisi juga memberikan cuti 2 hari kepada Won Chul atas rasa berdukanya. Won Chul teringat Young Suk sangat baik kepadanya sampai memberikan sarung tangan peninggalan ibunya sendiri. Keesokan harinya, Won Chul pergi ke rumah abangnya Young Suk yang bernama Oh Kutak. Dia dijuluki si anjing gila, yang merupakan seorang detektif kaliber yang sering memecahkan kasus-kasus yang besar. Dia sudah tahu betul maksud dari kedatangan Won Chul. Dia lalu memberikan berkas kepadanya dan menyuruhnya untuk bertemu dengan wanita iblis yang bernama Mi Yong Yu. Tapi di sini Okuta tidak bisa membantu Won Chul untuk mencari pelakunya karena ia sudah divonis kanker hati stadium 4 dan hidupnya akan segera berakhir. Scene berpindah ke Mi Yong Yu ketika sedang mengawal bus tahanan. Tiba-tiba tangan besi menghubunginya dan mengajak bertemu di kantor. Lalu bus tahanan itu hampir kehabisan bahan bakar. Wanita iblis segera merubah rute. Di sisi lain ada seorang wanita yang bernama Jessica dan terlihat sedang membuang-buang barang bukti ke toilet karena ia memiliki website slot gacor dan dia baru saja ditangkap. Ketika si cewek ini keluar dari toilet, para tahanan pun bus bersorak-sorak kepadanya karena tubuhnya yang seksi. Di tengah perjalanan tiba-tiba sebuah truk menabrak pembatas jalan sehingga membuat semua mobil dan bus tahanan terguling. Bisa dipastikan semua itu dilakukan seseorang dengan sengaja. Saat itu juga semua tahanan mulai kabur, tapi tiba-tiba sebuah mobil datang dan segerombolan orang turun menghajar para tahanan. Saat itu juga Mi Yong Yu menembakkan peluru peringatan, tetapi kepalanya mulai pusing karena reaksi tabrakan tadi. Kelompok ini ternyata mengincar seorang tahanan yang bernama No Sang-sik, namun dia dihajar duluan oleh Yosung dan membiarkan No Sang-sik untuk kabur. Pria ini pun hendak menusuk Yosung, namun dicegah duluan oleh Mi Yong Yu dan sempat terjadi pergulatan yang akhirnya membuat Mi Yong Yu tertusuk. Melihat kejadian itu, Yosung langsung segera menghajar pria ini dan lalu sempat melihat tato di leher pria tersebut. Namun sialnya dia ditabrak oleh mobil jeep dan langsung pingsan seketika. Yosun pun akhirnya tersadar ia sudah berada di dalam rumah sakit dalam posisi tangannya yang diborgol. Sedangkan Mio masih parah kondisinya. Kasian banget ya guys. Tak berselang lama muncullah Won Chul nengokin Mio dan melihat kondisi dia yang masih dalam koma. Won Chul berinisiatif untuk menyelidiki kasus ini seorang diri. Lalu ia mendatangi sekelompok gangster untuk mengetahui siapa mereka sebenarnya itu.
Setelah dihajar habis-habisan, ternyata bosnya bernama No Sang-sik, orang yang menjadi tahanan tadi yang sempat kabur itu, dan yang dicari juga oleh sekelompok pria misterius. Pria ini juga memberitahu Wong Chul kalau geng timur dan geng pusat sudah bergabung dengan kelompok geng Yakuza Jepang. Tak lama berselang, Okuta si anjing gila datang ke sana untuk menyelidiki kasus ini bersama dengan Wong Chul. Di lain sisi, si Jessica menyamar dengan memakai jas dokter untuk kabur ke luar negeri. Di tempat lain, seorang polisi yang bernama Dong Sul menemui atasannya yang bernama Yong Wook. Dia memberitahu beberapa tahanan yang sudah tertangkap dan ternyata masih ada 3 tahanan yang menghilang. Yong Wook pun memerintahkannya untuk segera menangkap sisa tahanan yang kabur itu. Saat Dong Sul berjalan keluar, ia berpapasan dengan Okuta yang ingin menemui si Yong Wook. Ia sedang mencari tahu informasi mengenai kasus tersebut dan ternyata bos geng pusat itu bukan No Sang-sik. Waktu di penjara, No Sang-sik pernah diincar oleh seorang Yakuza karena dia sudah menyimpan buku bukti besar. Namun beberapa hari kemudian ada pria misterius mengambil buku itu dan sepertinya ada polisi yang bersekongkol dengan kelompok Yakuza itu. Kemudian si anjing gila pun sepakat akan ikut menyelidiki kasus ini. Di tempat lainnya, Dong Sul menelepon temannya untuk segera menangkap tahanan yang kabur itu sebelum si 4 senin legendaris itu turun tangan. Siapakah 4 senin legendaris ini? Pertama, ia adalah Wong Chul dengan julukan Wang Pasman City, si tangan besi. Kedua ada Okuta yang bisa disebut si anjing gila. Lalu ada Mio yang merupakan seorang detektif yang handal yang lagi dirawat itu. Dan terakhir ada Jung Tae-suk, si mesin pembunuh. Dapat diketahui mereka adalah geng legendaris yang begitu terkenal. Di rumah sakit, Okuta sedang menginterogasi seorang pemuda yang terlibat insiden tadi. Ya, ia adalah Yosung. Ini orangnya. Yosung merupakan seorang polisi yang difitnah sudah membunuh orang. Nah, Okuta pun mengajak Yosung untuk ikut bergabung dengan kelompoknya supaya bisa mendapatkan pengurangan masa hukuman penjaranya 3-5 tahun. Dan Yosung pun tanpa basi-basi lagi menyetujuinya dan sepakat gabung dengan kelompoknya Okuta. Mereka berdua langsung menuju ke markasnya, yaitu di daerah terpencil di sebuah gereja tua untuk segera memulai penyelidikan. Tak lama kemudian, Wong Chul hanya datang sendirian karena Jong Tatsu tidak mau ikut dalam misi ini karena dia sudah tidak mau lagi melumuri tangannya dengan darah. Tak perlu lama-lama, mereka pun langsung menjelaskan target penyelidikan. Yang pertama ada Pak Jung Tae, seorang psikopat yang sudah membunuh 18 orang. Kedua ada Kim Chang Min, seorang yang sudah melalui banyak sekali kejahatan seperti pencurian, perampokan, dan pemerkosaan. Lalu ada No Sang-sik, di mana dia adalah ketua gangster yang mempunyai rahasia besar tentang Yakuza yang sedang mengincarnya. Dan yang terakhir ada Jessica, seorang pemilik website judi slot gacor, dan dia berteman dengan anak buahnya Wong Chul yang bernama Cholju. Mereka lalu pergi menemui Cholju untuk mencari tahu informasi keberadaan Jessica. Di sini terlihat Cholju yang sedang membuat kerusuhan di sebuah tempat makan lalu mengusir pengunjung di sana. Namun ada satu orang yang gak keluar. Cholju pun kaget melihat Wong Chul sedang berdiri di depannya. Ia pun berlari dan mengunci semua pintu di sana. Tapi Wong Chul dengan entengnya membuka pintu tersebut. Saat Cholju tersudut, ia nekat memukul Wong Chul, tapi singkat cerita, mereka bertiga memanfaatkan Cholju untuk menangkap Jessica yang saat itu berada di mall. Cholju memberikan tiket penerbangan ke Jessica untuk pergi dari sini. Namun mukanya Cholju begitu gugup sampai-sampai Jessica sendiri malah curiga ke dia dan lalu menodongkan pisau. Tapi tak lama kemudian muncullah si tangan besi dan sama si anjing gila, sehingga membuat Jessica mengancam dengan menyandra si Cholju. Namun bagi Wong Chul dan Okuta sangat santai dan Jessica pun menyerahkan diri tanpa perlawanan. Setelah itu mereka bertiga membawa Jessica ke markas sebelum dia dibawa ke penjara. Namun ketika sedang ngobrolin target berikutnya, yaitu Chang Min, Jessica nyeletuk bilang kalau dia kenal dengan sosok Chang Min. Akhirnya mereka sepakat merekrut Jessica untuk membantu dalam penangkapan target berikutnya.
Setelah Jessica menjelaskan tentang si Changmin, mereka pun mendapatkan satu cara untuk supaya bisa menangkapnya, yaitu melalui pacarnya. 여사, Dan setelah mendapatkan titik terang, mereka langsung segera menemui pacarnya Changmin yang bernama Sunmi. Jessica pun nyamperin Sunmi dan ngasih info kalau kamu itu hanya dimanfaatkan oleh Changmin. 경찰 자료로만 15이야. Tapi sekonyong-konyongnya Sunmi malah mengasih tahu ke Changmin kalau ternyata ada polisi yang sedang mengincarnya. Dan Changmin langsung segera kabur dari tempat itu dan sempat terjadi aksi kejar-kejaran. Karena pergerakan Changmin ini yang lincah, ia hampir saja lolos dari kejaran mereka. Namun Wonchul dengan santai mengejarnya dan akhirnya Changmin tertangkap. Setelah tertangkap, Sunmi pun menghampirinya, namun Changmin malah menyandera si Sunmi untuk supaya dia bisa kabur lagi. Memang benar-benar brengsek cowok ini ya. Tapi untungnya Jessica sebelum sudah membuat rencana dengan Sunmi, yaitu menyemprotkan cairan pedas ke mukanya. Sunmi pun berhasil lolos dan Wonchul yang begitu geram langsung menghajarnya dengan one punch, langsung KO. Ketika mereka hendak membawa Changmin, tiba-tiba ada mobil datang yang hampir menabrak Wonchul. Ia adalah Dongsul. Ia lalu membawa Changmin untuk dibawa ke kantor polisi supaya dia bisa naik jabatan atas aksinya itu. Ketika mereka hendak mengejarnya, tiba-tiba penyakit Okuta kambuh dan mengharuskan dia dirawat di rumah sakit. 반장님, Wonchul berinisiatif untuk menjalankan misi seorang diri. Selanjutnya dia pun lalu mendatangi anak buahnya yang bernama Chunho yang lagi teler di dalam mobilnya. Ketika dia sadar, dia kaget karena sudah ada Wonchul di sampingnya. Wonchul pun lalu menanyakan siapa bos geng pusat dan orang yang sudah membunuh sahabatnya itu. Namun si Chunho ini ternyata malah berkhianat memanggil temannya untuk habisin si Wonchul. Ia pun kabur dan sambil ngejelekin si Wonchul. Tapi apa yang terjadi? Namun saat mau menangkap Chunho, kedua kawannya datang, ya dia si Jessica dan Yosung. Mereka menegur Wonchul karena nekat beraksi sendirian. Dan mereka pun pergi ke kantor polisi untuk menginterogasi Changmin. Yosung di sini mencoba menggali informasi dari Changmin, namun dia masih tak mau menjawab dan akhirnya Jessica bertindak menghajar mukanya Changmin. 나 너무 흥분돼. Lalu Changmin memberitahu mereka kalau No Sang-sik sedang melarikan diri keluar kota naik kereta api. Di tempat lainnya, psikopat Park Jung-tae sedang pura-pura ngobrol dengan polisi di tengah jalan yang sepi. Namun saat kondisi lengah, Park Jung-tae tiba-tiba menyerang dan membunuh polisi tersebut. Ternyata di situ juga ada No Sang-sik yang sedang menemuinya. Kejadian ini sontak menjadi viral karena seorang psikopat Park Jung-tae kembali berkeliaran di kota. Mengetahui hal itu, Wonchul dan tim pergi ke kakaknya Jessica untuk meminta bantuan yang akhirnya ditolak karena ia takut dibunuh oleh psikopat itu. Dan mereka pun lalu pergi ke kantor polisi untuk menganalisis rekaman CCTV pembunuhan itu. Yosung merasa janggal dengan video tersebut. Lalu Yosung menyuruh untuk mengezoom video dan ternyata di sana terlihat No Sang-sik di pantulan cermin. Dapat diduga No Sang-sik terlibat dengan mereka semua. Di tempat lain, kakaknya Jessica pergi ke tempat karaoke untuk bertemu dengan temannya. Tetapi saat dia sudah berada di sana, dia melihat seorang pria tergeletak penuh darah dan ternyata dia dibunuh oleh Park Jung-tae. Park Jung-tae yang berada di sana juga langsung menyerang kakaknya Jessica dengan asbak dan menyiksa di sana. Tidak lama kemudian, Wonchul dan kawan-kawan pergi ke sana untuk mencari kakaknya Jessica. Namun saat mereka masuk ke dalam, tidak dinyana, Yongsu menyadari kalau ternyata No Sang-sik berada di sana. Aksi kejar-kejar pun terjadi. Di lain sisi, Jessica sedang mencari kakaknya. Dia pun menemukan pintu yang mencurigakan. Jessica pun mencoba membuka pintu tersebut, tapi nihil hasilnya. Tiba-tiba sang shining tangan besi pun datang, berjalan gagah membawa palu godam. Minggir-minggir pahlawan mau lewat bos. Wonchul pun dengan entengnya merusak pintu tersebut. Jessica pun langsung melemparkan asbak ke kepala Jung-tae yang tengah asing menyiksa mangsanya. Kemudian Wonchul menambahi dengan menyemackdown si Jung-tae dengan meremas tulangnya hingga pingsan. Di tempat lain, Yosung akhirnya menangkap No Sang-sik dengan melempar tubuhnya dengan No Sang-sik di lantai 3.
Akhirnya pun mereka membawa No Sansik ke markas besarnya. Wonchul yang sudah naik pitam ingin membunuh No Sansik karena ia menduga kalau sahabatnya dibunuh oleh pria tua itu. Namun dia berhasil ditangkap oleh Jessica. 얘기 좀 들어보고. No Sansik berusaha memberitahu mereka kalau bos pusat mereka adalah bos dari geng Yoshisara, di mana mereka saat ini sedang mengincar No Sansik karena dia mempunyai buku rahasia besar tentang bisnis Yakuza. Yoshisara juga sudah berhasil menyatukan seluruh geng di Korea Selatan termasuk gengnya No Sansik, yang akhirnya membuat dia harus berkhianat karena tak tahan atas bisnis sabu-sabu dan organ manusia yang mereka lakukan. Kemudian No Sansik memberikan buku itu ke Wonchul dan menyuruh segera menghentikan aksi mereka. Tak lama kemudian datanglah polisi Yonwook dengan membawa pasukannya untuk menyergap mereka berempat. Tanpa dinyana, ternyata polisi inilah yang dari dulu sudah berkhianat dan mereka pun mengambil buku itu dan membawa No Sansik dari sana. Di sini kita akan tahu pria misterius yang di jalanan itu memang anak buah geng Yoshisara. Mereka bertiga pun lalu diikat dan markas mereka langsung dibakar untuk menghapus jejak. Dengan kekuatan dari si tangan besi, mereka pun akhirnya bisa terlepas dari ikatan tali tersebut. Di saat bersamaan datanglah Okutak dengan menaiki mobilnya. Ia pun menabrakkan mobilnya ke polisi yang sedang berjaga. Dia mengetahui kalau Yonwook berkhianat sebab saat di rumah sakit dia memergoki anak buah Yonwook yang mencoba menyuntikkan racun ke dalam infusnya. Saat dia lengah, si Okutak pun mencekiknya dari arah belakang. Tak lama kemudian polisi dan pemadam kebakaran sampai di tempat itu. Di sana juga ada Dongsul yang memang sudah bekerja sama dengan Wonchul. Dongsul segera menyuruh Wonchul gengs untuk segera pergi ke pabrik boneka karena disitulah markas geng pusat berada. Wonchul gengs langsung segera pergi ke sana sementara Dongsul bakal nyusul dengan membawa pasukan. Sementara itu si No Sansik dibawa ke markas bos Yakuza. Di sana No Sansik langsung dieksekusi karena telah berkhianat. Scene berpindah ke Wonchul gengs lagi. Wonchul yang sedang menyetir menelpon kawan lamanya yang dijuluki si kaki goblin untuk supaya bisa membantu dalam misinya. Kemudian si kaki goblin ini berpura-pura sebagai kurir agar bisa masuk ke dalam markas Yoshisara. Tanpa ditunggu lama, ia pun membantai mereka semua lalu membukakan pintu gerbang untuk Wonchul. 고생 좀 하자. 잘 지내지? Di tempat lain di dalam markas Yoshisara terlihat Yonwook sedang menikmati jamuan di sana, tetapi ternyata dia malah dikhianati oleh geng Yoshisara. Sebab Yoshisara merasa ia kedepannya juga akan berkhianat. Yonwook pun dipaksa meminum minuman yang sudah dicampur narkoba. Scene beralih ke Wonchul gengs. Mereka bersiap-siap untuk bertarung habis-habisan. Lalu mereka berlima langsung masuk ke pabrik tersebut. Dan akhirnya aksi yang kita tunggu-tunggu akan dimulai. 5 versus everybody. Meskipun berlima, mereka mampu membantai pasukan Yoshisara. Saat di depan lift, Wonchul menyuruh Okuta dan Yosu terlebih dahulu ke dalam markas geng Yoshisara. Disinilah kembali lagi Wonchul menampakkan aslinya. Di tempat lain, Okuta dan Yosung sudah sampai di lantai atas tanpa bacok lagi langsung menghajar anak buah Yoshisara. Wonchul yang sedang menaiki tangga tiba-tiba disergap anak buah Yoshisara dan inilah yang terjadi. 일 안 할 거야? Di lain tempat, Jessica yang berada di lantai bawah mulai kewalahan atas jumlah mereka yang banyak sekali sampai akhirnya dia tertusuk. Mengetahui geng mereka diserang, Yoshisara segera melarikan diri dengan naik helikopter yang sudah disiapkan. Sedangkan anak buahnya berjaga di sana untuk menghadapi Okutak. Okutak pun dikalahkan dengan mudah, tetapi Yoso meskipun kena hajar habis-habisan, dia tak pantang kalah sebelum tumbang. Tak lama kemudian si tangan besi pun datang.
Dia menawarkan bantuan tetapi Yosung menyuruhnya untuk segera ke atap sebab Yoshisara akan kabur. 알았어. 열심히 해. Sampainya di atap gedung, Wonchul langsung memukul pintu dengan one punch. Seketika itu Wonchul menghadapi anak buah Yoshisara yang tersisa. Meskipun dia terkena tusukan karena dia alumni Eternal ya, dia adalah Gilgamesh ya. Dia mampu menghabisi mereka semua. Tinggallah Yoshisara dan Wonchul di sana, 1 versus 1. 남아내기와 눕기대 오네가시마스. Di sisi lain, Yosung yang sudah banyak berhasil mengalahkan musuhnya dengan melemparnya ke lantai 2 dan tewas. Kembali ke Wonchul, ia pun bersiap untuk melawan Yoshisara. Tampak Wonchul kewalahan sebab Yoshisara memakai senjata samsak yang tajam. Tapi karena Wonchul alumni Eternal ya, dan dijuluki tangan besi, Wonchul lagi-lagi memperlihatkan aksinya. Hingga akhirnya Yoshisara diakhiri dengan 2 pukulan mautnya. Di tempat lain, Okuta menemui Yonwook. Karena Yonwook banyak bacot, si anjing gila ini langsung menghantamkan pukulan kerasnya hingga membuat Yonwook pingsan. Sedangkan si kaki goblin yang berada di lantai bawah sudah membereskan semua anak buah Yoshisara. Ia lalu membangunkan Jessica yang berpura-pura pingsan. 수고했어. Tak lama kemudian Dongsul dan pasukannya pun datang. Saat membuka pintu terlihat Wonchul Gang sedang berjalan santai dengan gayanya. Scene terakhir terlihat Wonchul sedang dijemput anak buah Dongsul untuk dibawa ke rutan penjara lagi. Dengan walesnya Wonchul menyerahkan diri. Tetapi endingnya ternyata Wonchul dilepaskan karena sudah berkontribusi dalam menangani kasus besar di Korea. Dan film pun tamat. Oke guys, gimana seru bukan? Nantikan lagi film-film berikutnya. Tetap stay di channel kami. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan film menarik lainnya. See you on the next time. I'm more awake at night, day sleeper.